Bab 25. Pemilihan CEO Part 2. Bukan cuma di dalam ruangan rapat saja yang merasa tegang. Di aula gedung Thalia Group pun juga merasakan atmosfer yang sama. Pemilihan kali ini berbeda dari pemilihan-pemilihan sebelumnya, di mana pemilihan sebelumnya hanya Adnan yang menjadi calon tunggal dan dia sebagai pemegang saham terbanyak. Maka dengan mudah Adnan dapat melenggang mulus menduduki posisi CEO. Tapi kali ini berbeda. Ada Saga yang juga mengajukan diri untuk jadi CEO. Jadi sekarang Adnan sudah ada saingan. Walau tidak dipungkiri bahwa saham Adnan lebih banyak dibandingkan saham milik Saga. Di antara Tuan Adnan dan Tuan Saga, siapa kira-kira yang benar-benar layak untuk menduduki kursi CEO berikutnya? Tanya salah satu pengusaha pada pengusaha lain yang sedang duduk di ruang aula. Menurutku, dua-duanya berpeluang dan sangat layak dari segi kemampuan. Mereka memiliki level di atas rata-rata seorang pemimpin. Skill dalam mengembangkan perusahaan keduanya pun sudah tidak bisa diragukan lagi. Keduanya sudah memiliki nama besar yang dikenal dalam maupun luar negeri. Jadi, mereka berdua tidak ada sedikit pun kesulitan dalam memimpin perusahaan sebesar ini. Malas pria perbaya berkacamata tebal dengan pandangan mata ke arah layar yang menyiarkan siaran dari dalam ruangan rapat. Tapi mestinya Tuan Saga akan kalah telat. Kita tahu dari segi saham. Saham Tuan Adnan sangat jauh di atas saham milik Tuan Saga di Thalia Group. Betul sekali, jika dilihat dari struktur pemilihan di Thalia Group, pengusaha yang memiliki saham terbanyaklah yang akan melenggang mulus menduduki kursi panas itu. Itu artinya, Tuan Adnan lah yang berpeluang besar dalam hal ini. Sementara itu, di dalam ruang rapat, ketegangan semakin meningkat. Hawa panas sudah terasa, padahal ruangan tersebut sudah dilengkapi alat pendingin. Baiklah, pemilihan kali ini berbeda dengan pemilihan sebelumnya. Dulu kita hanya punya satu calon, sekarang Tuan Saga juga ikut andil. Itu artinya kita sudah punya dua calon yang akan bersaing kali ini memperebutkan kursi kepemimpinan Thalia Group. Tuan Adnan dan juga Tuan Saga. Tutur panjang Sekretaris Leon. Adnan yang sedari tadi diam, seketika memandang ke arah Saga sambil tersenyum penuh arti. Saga, mana mungkin kamu bisa mengalahkanku? Walau semua pemegang saham menjatuhkan pilihannya padamu, tetap saja tidak akan bisa mengalahkan jumlah suara dari saham yang aku miliki. Ucap Adnan samar-samar, tapi masih didengar baik oleh Leon. Tuan Adnan ini tidak pernah berubah. Dia masih saja angkuh dengan apa yang dia miliki. Beda sekali dengan Nyonya Thalia. Ucap Liam dalam hati sambil menggelengkan kepala. Sementara itu di posisi Saga, dia mulai terlihat panik. Saga mulai goyah, tapi sedapat mungkin mencoba untuk tenang. Astaga, kenapa Jonathan lama sekali? Baiklah para tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang kami hormati. Peraturan pemilihan CEO kali ini sama seperti peraturan sebelum-sebelumnya. Setiap pemegang saham berkesempatan memilih sesuai dengan besarnya saham yang mereka miliki. Contoh, Tuan Hendra memiliki 4% saham di Thalia Group.
Itu artinya jumlah suara Tuan Hendra adalah 4 poin, sesuai dengan jumlah saham yang dia miliki. Begitu pula dengan pemegang saham yang lain. Sampai di sini, apa ada pertanyaan? Leon memberi tata cara pemilihan kali ini. Hening sesaat. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membagikan amplop sesuai nama tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Silakan Anda menulis dan memberi poin pada para calon yang Anda inginkan. Leon membagikan amplop satu persatu pada peserta rapat. Tidak lama kemudian, semua pemegang saham sudah memegang amplop sesuai nama mereka masing-masing. Baiklah tuan-tuan dan nyonya-nyonya, sekarang kalian boleh memberi pilihan Anda dimulai dari sekarang. Para pemegang saham kini mulai sibuk dengan pulpen yang ada di tangan mereka. Pemilihan kali ini benar-benar menguras pikiran mereka, karena tidak dipungkiri, kedua kandidat CEO kali ini sama-sama memiliki standar seorang CEO yang dibutuhkan oleh Thalia Group. Baik tuan-tuan dan nyonya-nyonya, kalau kalian sudah menentukan pilihan, kalian boleh memasukkan kertas pilihan Anda itu ke dalam kotak ini. Leon meletakkan sebuah kotak di atas meja. Satu persatu peserta rapat berdiri dari tempat duduknya dan melangkah memasukkan kertas pilihan mereka ke dalam kotak sesuai arahan Leon. Sementara di ruang aula, tampak 3 orang melangkah menuju ruang rapat. Semua mata tertuju pada mereka. Hanya Jonathan yang mereka kenal saat itu, sementara 2 orang yang bersamanya masih asing bagi mereka. Ketiganya langsung menuju ke ruang rapat. Kembali ke ruang rapat. Kini semua pemegang saham sudah memberi hak suaranya dan kembali ke tempat duduk mereka masing-masing. Baiklah tuan-tuan dan nyonya-nyonya sekalian, terima kasih banyak atas partisipasinya dalam pemilihan CEO kali ini. Kini saatnya kita akan mulai perhitungan suara. Siapa di antara Tuan Adnan dan Tuan Saga yang akan memperoleh jumlah suara terbanyak dan akan menduduki kursi kepemimpinan di Thalia Group. Leon yang saat itu berdiri di depan kotak suara. Belum juga Leon membuka gembok kotak suara. Tiba-tiba, pintu ruangan itu terbuka. 3 orang tampak berdiri di depan pintu. Melati, Jonathan, dan Elin langsung masuk ke ruangan. Kembali semua mata tertuju pada mereka. Jonathan menarik kursi kosong dan mempersilahkan Melati untuk duduk. Silakan Nyonya. Terima kasih Sekretaris Joe. Melati sambil tersenyum. Suasana kembali mencekam. Semua mata terarah pada Melati yang duduk di tengah-tengah mereka. Mata Adnan dan Sonya terbuka sempurna. Mereka bagai melihat hantu di siang bolong. Keduanya sampai mengecek mata, seakan-akan tidak percaya kalau orang yang duduk di hadapan mereka sekarang ini adalah Melati. Hai perempuan, kenapa kamu datang kemari dan duduk di tengah-tengah orang terhormat seperti kami? Sonya membentak Melati. Nyonya Sonya, jaga ucapanmu. Jonathan menegur kembali Sonya. Melati tidak menggubris perkataan Sonya. Melati malah memberi kode pada Jonathan untuk diam. Selamat pagi menjelang siang tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Mohon maaf atas keterlambatan saya dalam acara rapat tahunan dan pemilihan CEO kali ini. Perkenalkan, nama saya Melati. Posisi saya di sini sama dengan posisi tuan-tuan dan nyonya-nyonya, yaitu sebagai pemegang saham di Thalia Group. Melati berdiri, lalu membungkuk memberi hormat. Apa? Kau memiliki saham di Thalia Group? Jangan bercanda, karena itu tidak bakalan lucu.
Cepat pergi dari sini sebelum aku menyuruh Sapam untuk mengusirmu secara paksa keluar dari dalam ruangan ini. Adnan berdiri sambil menunjuk ke arah Melati. Lakukan saja kalau kamu bisa, tantang Melati. Berani benar kamu menantangku? Adnan melangkah mendekati Melati, tapi segera dihalangi oleh Jonathan. Tuan Adnan, seorang lelaki sejati tidak bakalan menyentuh, apalagi menyakiti tubuh seorang perempuan. Melihat suasana memanas, Leon segera mendekat dan menyuruh Adnan untuk duduk. Tuan, tenangkan dirimu. Ayo kembali duduk. Adnan kembali duduk dengan perasaan tidak menentu dengan kehadiran Melati di sana. Tuan dan Nyonya, maaf atas insiden kecil yang tak diinginkan ini. Leo membungkukkan badan pada Melati dan Jonathan. Kembali kita lanjutkan pemilihan ini. Untuk Nyonya Melati, demi kelancaran pemilihan ini, apa bisa kami tahu berapa jumlah saham yang Nyonya miliki di Thalia Group? Baik, Sekretaris Joe, tolong tunjukkan pada mereka berapa jumlah saham saya di Thalia Group. Melati sambil memberi kode pada Jonathan untuk mengeluarkan kertas di dalam tas dan menyuruhnya membagikan kepada para peserta rapat. Apa? 50%? Adnan dan Sonya bersamaan. Seketika mata pemegang saham terbuka sempurna. Ternyata orang yang selama ini menjadi misteri kini duduk di tengah-tengah mereka. Bagaimana tidak, sepeninggalan Nyonya Thalia, pemegang saham 50% tidak pernah muncul dan tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka saat ini. Semua keuntungan dari pemegang saham 50% disumbangkan ke panti sosial dan tempat ibadah. Semua pemegang saham kecuali Adnan dan Sonya seketika berdiri dan membungkukkan badan sebagai tanda penghormatan pada pemegang saham terbesar di perusahaan itu. Melati melakukan hal yang sama dan menyuruh kembali mereka untuk duduk. Baik Sekretaris Leon, Anda boleh melanjutkan lagi acaranya, ucap Melati. Baik Nyonya, tuan-tuan dan nyonya-nyonya, sekarang mari kita hitung bersama berapa persen suara yang diperoleh oleh masing-masing kandidat saat ini. Tidak lama kemudian, perhitungan suara sudah bisa diketahui hasilnya. Adnan memperoleh suara sebesar 35%, sementara Saga mendapat 15% suara. Sebagai penentu final pemilihan CEO kali ini, tentunya ada di tangan Nyonya Melati sebagai pemegang saham 50%. Untuk itu, kami persilakan Nyonya Melati menentukan pilihannya. Sebelum melanjutkan kisah ini, ada baiknya teman-teman memberi komen berupa saran agar sang pengarang lebih bersemangat untuk melanjutkan cerita ini. Terima kasih.